Jadi rekam. Selamat malam, pagi, siang, atau sore. Kami dari kelompok 11, saya Asido Sebastian Utapea. Saya Envy Andrews Tumorang. Di sini kami akan membahas filsafat Buddhisme. Latar belakang Buddha Gautama merupakan pendiri ajaran Buddha, hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi di bagian utara India. Nama aslinya adalah Siddhartha. Gautama adalah nama keluarganya. Ia dipanggil Buddha setelah ia mencapai pencerahan dan menyadari kebenaran sejati. Buddha berarti yang tersadarkan atau tercerahkan. Secara umum, ia menyebut dirinya sebagai Tathagata. Sementara pengikutnya memanggilnya bahkan yang terberkahi. Ada pula yang menyebutnya Gotama atau Sakyamuni. Secara etimologi, kata Buddha berasal dari akar kata kerja Bud, artinya bangun. Orang Buddha adalah yang bangun, artinya orang yang bangun dari malam kesesatan dan sekarang berada di tengah-tengah cahaya pemandangan yang benar. Selain itu, mereka juga disebut Bhagavat, yang artinya yang luhur, Tathagata artinya yang sempurna, si orang yang suci yang merupakan salah satu dari antara banyak orang suci. Si orang Buddha adalah orang yang mendapatkan pengetahuan atau pencerahan dengan kekuatannya sendiri, tidak melalui wahyu dari sesuatu Allah atau mempelajari kitab-kitab dari seorang guru. Seperti yang dikatakan Buddha sendiri, aku sendiri yang mencapai pengetahuan. Akan kau katakan pengikut siapakah aku ini? Aku tidak mempunyai seorang guru. Akulah guru yang tidak ada bandingnya. Buddha bukanlah nama orang, melainkan merupakan suatu gelar nama pendiri ajaran agama ini. Biasanya disebut Gautama dianggap sebagai keturunan guru Weda Gautama. Terkadang disebut Sakimuna atau Habib yang bijaksana dari kaum Sakya dan Saki Sinha atau singa dari kaum Sakya. Karena ia termasuk golongan kesatria keturunan Sakya. Pada abad ke-5 sebelum Masehi dan ke-6, ajaran Buddha sangat disambut baik oleh masyarakat. Oleh karena situasi yang mendukung kehadirannya pada masa itu, terdapat sikap hidup yang memandang ritual keagamaan dan korban sebagai sarana-sarana pokok untuk memenuhi apa yang diinginkan kata dunia, diatur dan dipengaruhi oleh ritus korban dan keagamaan. Kemudian sikap ajaran yang memandang dunia objek yang bisa diamati, serta diri yang bisa ditelaah, itu hanya sekedar nama dan format. Jadi sangat temporal sementara tidak memiliki dasar realitas yang lebih mendalam dan esensial. Realitas dasar yang benar, diri yang kekal Brahman, sikap skeptis material atau menolak semua yang berbau spiritual. Skeptis terhadap dua pandangan di atas, karena ritual ekstrem menghasilkan magis serta korupnya para imam, tidak mampu menawarkan bantuan untuk mengatasi sengsara. Sekarang kita masuk ke 4 kebenaran utama. Isi dari penerangan yang diterima Gautama itulah yang menjadi pokok ajaran Buddhisme. Pesan ajaran itu terdapat dari 4 kebenaran pokok atau Arya Satyani dan 8 jalan luhur. 4 kebenaran luhur itu yaitu pertama, hidup adalah menderita atau duka. Kedua, penderitaan atau sengsara itu ada sebabnya atau samudaya. Yang ketiga, sengsara bisa diatasi dengan melenyapkan keinginan atau nirodha. Dan keempat, yaitu jalan mengatasi sebab-sebab derita itu terdiri dari 8 jalan atau marga. Ajaran ini merupakan khotbah pertama Buddha sesudah pengalaman penerangan yang dia paparkan di Taman Kijang di Benaras. Ajaran marga akan membimbing manusia ke visi mendalam, menuntun menuju kebijaksanaan, mendidik menjadi tenang, membawa pemahaman, menghantar ke pengalaman penerangan sempurna, menuntun menuju nibba atau nirvana. Penjelasan mengenai 4 kebenaran ini diajarkan utama sebagai berikut. Kebenaran luhur pertama adalah kenyataan adanya sengsara.
Melahirkan anak itu derita, membusuk itu derita, sakit itu sengsara, kematian itu derita, hadirnya hal-hal dan pribadi yang kita benci itu membuat sengsara. Perceraian atau perpisahan juga sengsara. Berpisah dengan orang-orang atau hal yang kita cintai membuat sengsara. Tidak mendapatkan apa yang kita dambakan itu sengsara. Secara singkat, 5 indera yang membentuk pemahaman dan pengertian inilah yang menyengsarakan. Kebenaran yang kedua, derita atau sengsara berasal dari keinginan atau nafsu gelora yang selalu memberi dorongan baru untuk menjadi dan disertai kepuasan. Terus mencari pemahaman kini di sini dan nanti di sana. Maksudnya keinginan sumber sengsara karena minta dipenuhi dan dipuasi terus. Kebenaran luhur ketiga yaitu kebenaran ini mengenai penghentian sengsara. Sesungguhnya jalan mengatasi sengsara dengan menjadikan diri lepas atau bebas dari nafsu tanpa mau berkubang ke kenikmatan dan kedambaan. Inilah jalan memadamkan keinginan, mengorbankannya, membebaskannya darinya, tidak melekat lagi padanya. Kebenaran luhur keempat yaitu membahas jalan yang menghantar ke pelanyaran sengsara, terutama mengajar demikian. Jalan ini adalah jalan terutama 8 sisi, yaitu satu, melihat atau memandang dengan benar, dua, mengingini dengan benar, tiga, berbicara dengan benar, empat, bertingkah laku atau bertindak dengan benar, memakai sarana yang benar untuk hidup, yang keenam, menyimpan atau mewaris dengan benar, ketujuh, berpikir dengan lurus, kedelapan, bermeditasi secara benar. 8 jalan Dhammapada akan dijelaskan oleh Sido. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan 8 jalan Dhammapada. Setelah mengajar kebenaran-kebenaran asasi mengenai keingatan sengsara, Buddha Gautama menutup khotbah pertamanya dengan berkata, "Kebenaran luhur mengenai sengsara itu telah kupahami sungguh. Karena itu, para saudara, inilah kenyataan-kenyataan yang sebelumnya belum pernah kudengar. Kini telah kuperoleh dalam visi, pengertian, pengenalan, kebijaksanaan, dan intuisi. Jalan tengah Buddhisme sebagaimana kebenaran luhur keempat, jalan tengah ini merupakan 8 jalan luhur untuk mencapai kelepasan dari sengsara. Jalan tengah ini pemadatan filsafat hidup yang merupakan ciri khas Buddhisme sebagai filsafat praktis, dibangun di atas 8 prinsip pokok yang memberi isi kebenaran luhur keempat. 8 prinsip pokok atau pedoman 8 jalan luhur untuk mencapai kelepasan itu: satu, memandang dengan benar atau samaditi; dua, memecahkan masalah dengan benar atau sama sankappa; tiga, berbicara dengan benar sama fakka; empat, bertindak dengan benar sama kamanta; lima, hidup dengan benar sama ajiva; enam, berikhtiar dengan benar sama vayama; tujuh, berpikir atau bernalar dengan benar sama sati; delapan, berkonsentrasi dengan benar sama samdi. Pandangan mengenai 8 jalan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pengertian atau pandangan yang benar sama dati. Jalan ini sebenarnya mengungkapkan pengakuan yang samar-samar bahwa semua yang ada tidak baik dan segala sesuatu harus dilepaskan. Ini merupakan suatu bentuk pemikiran umum, tetapi bagi orang modern, pemikiran tersebut merupakan penderitaan karena dinyatakan bahwa materi, reputasi, keberhasilan, dan kekuatan tidak akan membawa kedamaian dan kepuasan yang diharapkan. Lebih dari itu, tidak mudah punya perasaan di luar batas katarsis untuk dapat menghilangkan kerisauan tentang akibat kelakuan buruk di masa lalu atau ketidaksadaran masa lalu. Kedua, berpikir atau bermotivasi benar sama sankapa. Menurut Sadatisa, emosi mendasari berpikir lebih daripada berpikir itu sendiri. Langkah kedua ini mendukung langkah pertama.
Emosi memang sulit dilacak, tetapi perannya tetap penting karena disinilah kualitas dan keanekaragaman pikir dapat diuji. Berpikir yang benar secara bertahap akan membuka selubung perasaan-perasaan dari dalam yang tidak dikenal. Pada akhirnya seorang akan mampu mengobservasi apa yang dipikirkan dan tindakan apa yang dilakukan. Ternyata di balik semua itu ada pengaruh emosional yang mengontrol dan berusaha mencegah perasaan bergerak ke arah yang lebih jauh, yang mengakibatkan nilai alasannya semakin jelas. Ketiga, berbicara yang benar. Sada, sad, sama Faka. Sadatisa berkata, pembicaraan adalah sarana untuk mengenal orang, untuk mengenal mereka dan diri mereka sendiri. Jika kita mendengarkan pembicaraan orang lain dan kita mencoba memperhatikannya, sebetulnya mereka itu jauh dari tingkat pembicaraan yang benar. Pembicaraan yang benar harus mampu menganggap sepi dalam keadaan emosi dan mental yang ditawarkan melalui surat kabar, film, TV, majalah, dan sebagainya. Terlebih sebuah bentuk alat komunikasi yang tidak hanya bersifat membangun, tetapi juga dapat menimbulkan kekerasan. Keempat, tindakan yang benar. Sama kamanta. Ini menunjukkan lebih dari hanya sekedar prinsip-prinsip etika dasar. Langkah ini ingin menunjukkan aturan yang lebih sederhana yang tidak memperlihatkan bentuk-bentuk praktik yang hebat, tetapi aturan-aturan tersebut dapat membangkitkan suatu pikiran yang bebas, untuk yaitu suatu bentuk ketenangan yang harus dicapai sebelum memulai dengan sesuatu kegiatan yang benar. Kelima, mata pencarian yang benar sama ajiva. Bagi para Buddhis, pada masa lalu langkah itu tidak menjadi suatu masalah yang rumit, seperti larangan berburu, berjualan ikan, dan sebagainya. Tetapi pada saat ini, permasalahan itu tampak jelas oleh kesadaran praktis yang lebih halus, lebih rumit pada diri manusia. Keenam, usaha yang benar sama payana. Untuk melihat langkah ini ada 4 kategori, yaitu satu, usaha memutuskan bentuk-bentuk tidak sehat yang siap muncul. Kedua, usaha mencegah munculnya bentuk-bentuk tidak sehat yang sudah tidak muncul lagi. Tiga, usaha melindungi dari bentuk-bentuk tidak sehat yang siap muncul. Keempat, usaha melawan bentuk-bentuk tidak sehat yang sudah muncul lagi. Langkah keenam ini dapat memperkembangkan wawasan, intuisi, dan kekuatan kehendak. Wawasan memberikan kemurnian bentuk pemikiran seseorang. Intuisi mengizinkan wawasan untuk bekerja pada satu jalan. Sedangkan kekuatan kehendak adalah kekuatan batin yang dapat merubah karakter kita. Ketujuh, berpikir yang benar. Sama Sakti. Dengan melatih pernapasan yang merupakan ajaran khas Buddha untuk membangun dan membentuk kesadaran dapat mencapai langkah ini. Hal ini merupakan bentuk latihan yang dapat mencapai sikap disiplin fisik. Sadatisa menggambarkan latihan ini pada panca indera dengan memusatkan masing-masing dari cara fungsinya. Hal ini dapat mempertajam kesadaran orang itu, sejalan dengan memperkembangkan kesadaran seorang dari latihan jasmani. Rasa kesadaran dapat dimunculkan melalui perasaan dan pikiran seorang. Kedelapan, konsentrasi sama dan yang benar. Sama sama dani mengandung arti jalan untuk membangun subjek dan objek. Petunjuk khusus dalam tradisi Theravada adalah dalam kelahiran kembali seorang atau reinkarnasi. Bagi Buddha, kenyataan tersebut bukanlah suatu mukjizat. Iman seseorang ditambah dengan usaha sendiri yang intensif akan mencapai kesadaran yang sesuai maksud langkah ini. Dalam ajaran Buddha, seorang meditator harus menemukan kesadaran yang lebih jauh dalam didukung oleh usaha pribadi. Sedangkan dalam ajaran Sangha, pengalaman pribadi itu harus memunculkan perasaan syukur terhadap saudara-saudara yang berkepercayaan lain dan memiliki dorongan kuat untuk menolong hidup orang lain. Itulah bentuk meditasi triple game.
yaitu meditasi pada Buddha, ajaran dari Sangha. Kesimpulan, Gautama merupakan pendiri agama Buddha. Buddha merupakan orang yang mendapatkan pengetahuan pencerahan dari kekuatan diri sendiri, tidak dari wahyu Allah. Seperti yang dikatakan Buddha sendiri, aku sendiri yang mencapai pengetahuan. Akan kau katakan pengikut siapakah aku ini? Aku tidak mempunyai seorang guru, akulah guru yang tidak ada bandingan. Setelah mengajar kebenaran asasi mengenai kegiatan sengsara, Buddha Gautama menutup khotbah pertama dengan berkata, kebenaran luhur mengenai sengsara itu kupahami sungguh. Pandangan yang mengenai 8 jalan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pengertian atau pandangan yang benar. Jalan ini merupakan mengutamakan yang sama, samar-samar semua yang tidak baik dan segala sesuatu harus dilepaskan. Ini merupakan suatu bentuk pemikiran, tetapi bagi orang modern pemikiran tersebut merupakan perdebatan karena menyatakan bahwa materi, reputasi, keberhasilan, dan kekuatan tidak akan membawa kedamaian dan kekuasaan yang datang. Sekian presentasi kami. Terima kasih.